Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku kelas 8. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya, Pak Rizky, akan memberikan materi fikih. Jadi nanti di kelas 8 ini kalian akan belajar fikih bersama Pak Rizky. Nah, untuk pembelajaran pertama kali ini kita akan belajar mengenai sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Khusus untuk kesempatan ini kita akan bahas sujud sahwi dulu. Jadi, apa sih itu sujud sahwi? Kita mulai saja ya. Nah, jadi sujud itu ada 3. Ada sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Seperti yang Bapak bilang tadi. Sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab saha yasu sahwan yang berarti lupa atau lalai. Jadi, sahwi sendiri ini adalah berarti lupa. Jadi, sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abad, kekurangan atau kelebihan jumlah rokaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rokaat dalam sholat yang dikerjakan. Waktu pelaksanaan sujud sahwi itu bisa setelah tahiyat akhir sebelum salam dengan 2 kali sujud. Namun dalam kondisi tertentu, sujud sahwi dilakukan setelah salam. Nah, jadi sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang meninggalkan sunnah abad. Ya, sunnah abad. Jadi di dalam sholat itu ada yang namanya sunnah abad, ada yang namanya sunnah hayat. Ya, jadi sunnah hayat dan sunnah abad. Sunnah abad adalah sunnah dalam sholat yang jika ditinggalkan itu perlu atau memerlukan sujud sahwi. Jadi diharuskan atau dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Kemudian sunnah hayat adalah sunnah yang ketika ditinggalkan maka tidak mengapa, tidak masalah, tidak perlu sujud sahwi. Untuk sunnah abad sendiri itu diantaranya ada tasyahud, ya, tasyahud awal. Jadi tasyahud awal itu merupakan sunnah abad. Kemudian duduk untuk tasyahud awal. Nah, duduk untuk tasyahud awal itu juga merupakan sunnah abad. Kemudian membaca sholawat Nabi pada tasyahud awal itu juga merupakan sunnah abad. Kemudian membaca sholawat Nabi pada membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir, seperti itu. Lalu kemudian ada kunut. Kunut juga termasuk sunnah abad. Kemudian membaca sholawat salam kepada Nabi pada kunut. Lalu membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada kunut itu merupakan sunnah-sunnah abad. Nah, bagaimana dengan sunnah hayat? Sunnah hayat adalah sunnah yang ketika ditinggalkan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Misalnya, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ya, jadi ketika kita mulai sholat, Allahu Akbar, kita tidak mengangkat tangan kita, maka itu tidak masalah. Jadi tidak perlu sujud sahwi. Kemudian mengangkat tangan ketika hendak ruku. Lalu ada mengangkat kedua tangan ketika bangun dari ruku atau i'tidal. Itu juga sunnah hayat. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri setelah takbiratul ihram. Jadi ketika berdiri dianjurkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tapi jika tidak dilakukan, maka tidak perlu melakukan sujud sahwi.
Jadi masih banyak lagi nanti ada sunah-sunah haid yang lain. Nah itu aja, jadi dalam sholat di samping ada rukun-rukun sholat, itu juga ada sunah-sunah sholat, yaitu sunah abad dan sunah hayat, seperti itu. Lanjut. Nah ini kemudian bacaan sujud sahwi. Jadi bagaimana sih sujud sahwi itu bacaannya apa? Apakah seperti bacaan biasa, seperti sujud-sujud dalam sholat atau berbeda? Nah ini bacaan sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kita coba sekali lagi ya. Coba sekarang diulang-ulang. Jadi bacaan ini biar hafal. Ini harus hafal. Ulangi lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kita ulangi lagi pelan-pelan ya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Oke, diulang-ulang terus nanti ya. Artinya apa? Artinya Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nah, itu artinya. Nah, kemudian hukum dan dalil sujud sahwi. Hukumnya apa sih? Hukum sujud sahwi adalah sunnah. Sehingga sholat yang kamu lakukan tidak batal manakala meninggalkannya. Namun, bila imam melakukan sujud sahwi, maka kita wajib mengikuti imam melakukan sujud sahwi. Nah, jadi ketika sendiri, maka sujud sahwinya ini adalah sunnah. Tetapi ketika kita makmum, kita bermakmum, kita menjadi makmum, kemudian imam melakukan sujud sahwi, maka kita wajib mengikuti sujud sahwinya imam. Nah, ini dalil sujud sahwi ya. Kita lanjut. Sebab-sebab sujud sahwi. Apa sih yang membuat kita itu harus sujud sahwi? Yang pertama, meninggalkan sunnah abad, yaitu amalan sunnah yang apabila tertinggal, maka disunahkan sujud sahwi. Sedangkan jika yang tertinggal sunnah hayat, maka tidak perlu sujud sahwi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, yang mana-mana sunnah abad, yang mana sunnah hayat. Misalnya sunnah abad itu tadi apa? Tasyahud awal. Nah, itu sunnah abad. Kemudian kunut. Kemudian membaca sholawat Nabi di tasyahud awal. Terus kemudian membaca sholawat di dalam kunut. Itu juga merupakan sunnah-sunnah abad. Kemudian sunnah hayat seperti tadi, mengangkat kedua tangan, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ragu-ragu dalam meninggalkan sunnah abad. Jadi kalau tadi yang pertama itu kalian meninggalkan sunnah abad, sudah jelas ya. Tapi ketika yang kedua ini adalah kalian ada ragu-ragunya. Duh, tadi itu sudah tasyahud awal belum ya? Nah, kalau ragu-ragu, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, mengerjakan sesuatu yang membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa, seperti menambah rukun sholat. Jika seseorang menambah amalan sholat karena lupa, misalnya ia ruku 2 kali, atau berdiri di waktu ia harus duduk, atau sholat 5 rakaat pada zuhur, maka disunahkan sujud sahwi. Nah, jadi ketika kalian menambah rukun, tetapi dilakukan tanpa sengaja, jadi tidak sengaja kok sholat duhurnya 5 rakaat, tapi kalian sholat duhur 5 rakaat karena tidak sengaja, karena lupa, maka itu disunahkan sujud sahwi. Kemudian, memindahkan rukun qauli kepada yang bukan tempatnya. Misalnya kan
membaca Al-Fatihah ketika ruku. Padahal kita tahu Al-Fatihah merupakan rukun qauli. Yang kelima, jika seseorang ragu jumlah rokaat, apakah baru 3 rokaat atau sudah 4 rokaat, maka yang ditetapkan adalah yang lebih sedikit, lalu menambah 1 rokaat lagi dan sujud sahwi sebelum salam. Misalnya begini, kalian sholat sendirian di rumah, kemudian di tengah-tengah sholat kalian lupa, aduh ini sudah rokaat keberapa ya? Ketiga atau keempat? Ketika itu, ketika kalian bingung sudah rokaat ketiga atau keempat, maka ambil yang paling sedikit. Ya, berarti berapa? Tiga ya. Jadi anggaplah kalian sudah melakukan 3 rokaat. Nah, kurang 1 rokaat lagi, tambah 1 rokaat, 4 rokaat, kemudian ditambah sujud 2 kali sebelum salam ya. Jadi tasyahud akhir dulu ya, kemudian ditambah sujud 2 kali. Yaitu sujud sahwi, kemudian baru salam. Seperti itu. Tata cara sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, sebelum salam. Yang kedua, sesudah salam. Sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam, yaitu jika lupa mengerjakan sunnah abad dan teringat sebelum salam. Jadi ketika sebelum kalian salam, kok ingat, oh tadi kok saya belum tasyahud awal ya. Nah, maka kalian sebelum salam itu, jadi tahiyat dulu, tahiyat akhir dulu sebelum salam, kalian langsung ruku. Maaf ya, maksudnya sujud. Sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi. Kemudian dilanjut salam. Lalu ragu terhadap hitungan jumlah rokaat sholat yang sedang dikerjakan dan musolli atau orang yang sholat tidak yakin mengenai hitungan jumlah rokaat. Jadi tadi ini antara 3 atau 4, antara 2 atau 3. Nah, kalau seperti itu kasusnya maka dikerjakan sebelum salam. Ya. Jadi tasyahud akhir dulu ya. Kemudian setelah tasyahud akhir jangan salam dulu, tapi tambah 2 rakaat lagi sujudnya. Sujud sahwi. Kemudian kalau sudah baru salam. Lalu cara yang kedua atau tata cara yang kedua adalah sujud sahwi yang dilakukan setelah salam. Dilakukan jika terdapat penambahan jumlah rakaat salat. Ya, jadi ternyata rakaatnya kok 5. Nah, tapi kamu yakin, oh tadi itu 5. Kalau yang sebelumnya kan ragu-ragu, kalau ini, oh iya saya kok tadi 5 ya, seperti itu. Kemudian terdapat penambahan gerakan dalam sholat. Misalnya, apa ya, rukunya kok 2 kali. Ya, terus ragu dan bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Misalnya, tadi ketika sholat ini sudah rakaat keberapa, ternyata lupa, oh ternyata kok ini rakaat ke 5, sudah yakin ini 5 nih, maka ketika yakin itu adalah rakaat ke-5 dan posisinya adalah kalian yakin bahwa kalian sudah melakukan 5 rakaat, maka sujud sahwi dilakukan setelah salam. Jadi tahiyat akhir, kemudian salam. Nah, setelah salam baru ditambah 2 kali sujud, yaitu sujud sahwi. Hikmah sujud sahwi. Nah, ini hikmahnya apa sih kok kita disunahkan untuk sujud sahwi? Yang pertama, menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur. Jadi manusia itu ya tempatnya lupa.
Jangan jangan sombong, jangan takabur, karena kita itu banyak salahnya, banyak kelirunya. Dalam sholat aja keliru, apalagi dalam kehidupan. Kemudian menumbuhkan sikap rendah diri ya, maksudnya rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya kita sebagai hamba itu ya rendah sekali di hadapan Allah. Jadi kita itu memposisikan bagian tubuh kita yang paling mulia di tempat yang paling rendah di hadapan Allah. Wajah kita itu kan mulia sekali kan. Wajah kita itu kan bagian tubuh kita yang paling mulia. Nah, ketika di hadapan Allah, maka kita tempatkan wajah kita yang paling mulia ini serendah-rendahnya. Ya, serendah-rendahnya bahwa kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kemudian, menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba, sekaligus kesadaran akan keagungan Allah yang Maha Kuasa. Lalu, menyadarkan bahwa manusia adalah yang sering salah dan lupa, sehingga harus banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pembahasan tentang sujud sahwi. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas sujud syukur dan sujud tilawah. Seperti itu ya. Sekian dulu dan jangan lupa dibaca deskripsinya karena di situ ada link untuk mengerjakan tugas. Jadi dibaca deskripsinya, ada linknya diklik, kemudian diisi tugasnya, dikerjakan tugasnya. Karena tugas itu nanti sebagai absen. Nanti yang tidak mengerjakan tentunya akan Bapak Alfa. Baik, terima kasih. Sekian dari Pak Rizky. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.